Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbun tuhibbul sama amma ba'du. Bapak dan Ibu sekalian, kemarin Aki ngobrol kepergian ke Amerika, banyak tentu yang belum tahu, termasuk Ceoni, Ceoni Ceyeti dari Cidolog Ciamis. Kutan Aki geus ke Amerika. Aki itu sering kalau keluar negeri itu ya. Tentu saja tahun 89 Aki sudah latihan di Bangkok selama 5 minggu. Setelah itu haji Aki tahun 94. Kemudian Aki dengan orang Ciamis pergi ke Batam, langsung ke Singapura dan Malaysia. Banyak lah ya, sudah kemana Aki dengan para pengelola kabupaten kota, sudah ke Shenzhen, Cina gitu ya, sudah ke Beijing. Terus Aki juga sudah ke Afrika, yaitu ke Mesir kemarin, malah tahun 2004 ke Mesir. Terus ke Tunisia, Italia, sudah ke Perancis, Belgia, Swiss, Belanda, Jerman sudah. Yang belum itu Aki ke Australia. Belum di Pareng ya begitu. Nah, tapi pergi ke luar negeri itu Aki bersama-sama rombongan. Ya waktu latihan di Bangkok kan 4 orang tuh dari Indonesia. Terus yang kedua, kalau perjalanan pakai travel. Jadi enak aja. Manja aja ya. Ke Belanda juga tuh Aki dimarahin tuh sama orang Belanda ya. Waktu di pesawat kapal pesiar, iya itu banyak yang melawan gitu, melawankan begitu. Tapi kalau bahasa Inggris, Aki itu ada sesuatu yang tidak senang, kayaknya tidak minat bahasa Inggris itu. Padahal dulu pernah Aki kursus bahasa Inggris, pernah nggak tahu berapa bulan. Pelatihnya itu Mr. Uy ya, waktu di Kosambi itu, waktu Aki jadi Bank Pasar Kosgoro belajar itu. Kelihatannya Aki terlalu senang bahasa Sunda. Jadi diperdalam aja di bahasa Sunda. Nah ini juga Aki itu sebetulnya malu dongeng ini. Hanya permintaan Pak Kadir dari Lampung. Sohib Aki ya ini mah gini aja lah. Pokoknya harus ikuti Aki yang sukses dalam pekerjaan. Banyak kan dongeng-dongeng Aki di pekerjaan. Tapi ini jangan diikuti kebodohan Aki di dalam keilmuan ini ya. Keilmuan tentang perjalanan. Selanjutnya setelah Aki memutuskan untuk berangkat, kan dari Soekarno-Hatta itu berangkatnya jam 19, jam 7 malam diantar sama keluarga pulang, Aki berangkat. Ke Singapura itu kan sejam lebih. Jadi sampai Singapura itu Aki kurang lebih jam 8 malam atau lebih ya. Aki kelirik langsung tanya, mana hotel transit? Karena fasilitas perjalanan itu nginepnya di hotel transit. Aki menemukan hotel transit, datang ke sana ya masih bisa tanya-tanya lah. Ketika ditanyakan, disodorkan surat itu, dia itu kaget. Pak, katanya ini bukan di sini, ini terminal 1. Kalau Bapak hotel transit terminal 3 karena besok Bapak akan berangkat ke Hong Kong. Dasar belagu. Ada di situ namanya Hotel Transit 3 nomor 3. Teka baca gua kita atau dibaca gitu. Akhirnya ditunjukkan Aki naik lagi kereta bandara, jauh. Ya alhamdulillah datang ke Hotel Transit 3 di Terminal 3 itu ada yang bisa bicara bahasa Indonesia. Terus dia menunjukkan bahwa nanti Aki nginep di kamar sekian dengan fasilitas ini, dan jangan lupa besok pagi jam 3 harus sudah bangun. Apakah mau dibangunkan atau pasang alarm sendiri? Ya pokoknya Aki ngerti lah di situ. Tidur di situ, baru jam 3 subuh Aki masuk ke terminal, ke gate depan hotel sekali, ke gate ke situ. Nah
di situ Aki juga culang cileng. Namun ada beberapa orang yang berbicara bahasa Indonesia. Kok Aki disamperkeun, sekalian Aki kenalan. Dari mana kata Aki? Beliau bilang bahwa dia adalah TKI dari Jawa Timur. Banyak orang Jawanya. Hanya ya ada yang satu gerombol gitu, 3 orang. Di situ Aki ngobrol di gate itu ya, di ruang tunggu lah, di ruang tunggu. Nah, dia bilang siap membantu. Ya, Aki kan mau ke Hong Kong dulu tuh, naik aja. Di pesawat tidak bareng dengan dia, jauh. Nah, tapi sampai ke Hong Kong 4 jam kan, kurang lebih berangkat jam 4 ya, jadi jam 8, jam 9 itu baru turun di Hong Kong. Lancar lah. Kemudian yang ada 2 orang ini, karena Aki menunggu pesawat ke Chicago itu 4 jam di Hong Kong. Jadi dia menunggu Aki. Gak apa-apa katanya, saya gak kerja hari ini, kerjanya lusa. Jadi dia datang lebih awal. Terang ngobrol. Enak lah, dia menunjukkan ini. Aki juga jalan-jalan di bandara Hong Kong. Kemudian mau dikasih uang, gak mau. Dia apa sudah, kita sama-sama bangsa Indonesia. Tapi kalau dikasih makan, jajan bareng lah gitu, karena 4 jam tuh lama. Ya mantan BKKBN Jabar kan gitu loh gitu ya. Nah, terus kita naik. Nah, naik itu ya Akilah tidak banyak cerita di situ. Di belakang Aki, di pinggir Aki itu Aki di pinggir, di jendela, di tengahnya ada satu laki-laki, sebelahnya lagi ada satu perempuan. Perjalanan dari Hong Kong ke Chicago itu 15 jam. 15 jam. Jadi baru sampai itu besok paginya ke sana itu ya. Itu pengalaman. Alhamdulillah Aki bisa ke Amrik begitu. Barang turun dari sana tidak terlalu banyak pengalaman, hanya pengalamannya di imigrasi. Aki lihat imigrasi itu di sana ketat sekali. Orang itu hampir ditelanjangi, segala diperiksa. Lama itu, satu orang itu bisa sampai 10 menit diperiksanya. Begitu, itu ketatnya. Ya, kemudian Aki mikir, barangkali Victor Aki, Pak Burhanuddin tidak keluar pisahnya itu karena kan namanya nama Timur Tengah Burhanuddin. Kemudian ada jengoknya kan sedikit, Pak Burhan itu kayaknya itu kan lagi zaman-zamannya teroris waktu itu. Ya itu mah heureuy lah, disangkanya anak buahnya Osama bin Laden. Itu mah heureuy Aki. Maaf ya kalau Pak Burhan baca ini. Karena saya kangen Pak Burhan itu waktu itu kalau berangkat berdua merame lah gitu. Nah, sudah selesai itu Aki tidak terlalu dipelocoti karena Aki paspornya paspor pemerintah ya, paspor itu kan penguasa. Masuk saja. Nah, di situ menunggu lama juga, lupa Aki 4 jam atau berapa, sampai agak sore mau berangkat ke Baltimore. Jadi dari Chicago ke Baltimore itu 2 jam lebih, hampir 3 jam. Lupa Aki juga. Nah, jalan-jalan aja Aki sendirian, gak ada itu. Nah, Aki itu baca, sekarang agak baca ya, bahwa di itu gate 36. Di tiket itu ada gate 36. Aki itu kencan kicit. Dekati itu di 35 ada makanan apa beli gitu. Mahal juga dibeli loh. Utusan BKKBN lu memalukan gitu ya. Lalu setelah lama gak ketemu tuh gate 36 itu, pintu 36 itu, Aki sudah mulai bingung. Tanya ke sana, tanya ke sini. Orang Amerika itu sadis-sadis. Tidak menjawab malah. Paling ada yang ditanya, gate 36. Terus dia bilang, I don't know. Gitu aja. Eker bate-bate bisa ngomong, tambah-tambah jelema orang-orangnya sadis. Kira-kira setengah jam lagi mau berangkat, Aki bingung. Akhirnya Aki telepon ke mana, ke Jakarta, ke anak Aki. Ini gimana? Aki kesulitan mendapat pintu 36. Kemudian dia jawab, sudah aja katanya berikan HP-nya ke petugas.
cari-cari petugas nggak ada. Ada satu si ibu nih, kayaknya orang Afrika, hitam, dia pakai apa, badan seperti cleaning service gitulah. Cek Aki teh, minta tolong, ini ada telepon. Lalu dia bagus gitu di teleponlah dengan anak saya. Artinya oke gitu, berarti dia setuju. HP dikasihkan lagi ke Aki, mungkin dibilang bahwa Aki tidak pandai berbahasa Inggris, lalu dia mengajak Aki. Ternyata gate 36 itu adalah yang tadi ditunggu dengan Aki di situ. Hanya masuk ke dalam, belok gitu. Di dalam itu ada 2 pintu, 36 dan 37. Pantesan dicari itu 35, 38. Dasar. Sudah gitu Aki masuk, alhamdulillah naik ke Baltimore, kira-kira di Baltimore 2 jam lebih sampai maghrib ke sana. Maghrib keluarlah. Baltimore itu bandaranya tidak begitu besar seperti Juanda atau Hasanuddin Makassar lah. Juanda apa? Juanda Surabaya ya, begitu, seperti itulah. Aki ikut aja harus keluar. Di luar gak sulit. Karena nama Aki itu sudah ada pelangnya, dipegang, diacung-acung. Di situnya Mr. Rukman Heriana Indonesia. Wah. Dan ada fotonya. Aki langsung aja menemui. Di situ mulai ada rezeki. Kenapa? Yang bawanya itu cuantik. Dan bukan orang Amerika. Kalau Amerika kan doyot-doyot kayak gitu ya. Ini bukan. Kayak orang Asia. Malah Aki mikir-mikir ini seperti orang Thailand gitu ya. Nah dari situ dia welcome, selamat datang, nyerocos ngomong. Aki mulai nggak ngerti sama sekali. Aki cuma bilang oke, peace you maksud Aki itu peace you itu adalah terserah kamu. Nggak benar nggak tidak itu Aki. Padahal dia itu menanyakan perjalanan, biasa senang atau tidak, terus menanyakan mau makan apa, bagus sekali itu kan. Disangka Aki itu kan pakai itu, dia tuh pakai blazernya, di sini ada tulisan WTS. Aki pikiran Aki ngeres. Disangka WTS itu wanita tunasusila. Padahal WTS itu bahasa Inggris, World Travel Service. Jadi penyedia servis bagi perjalanan dunia. Begitu. Nah, sudah Aki diajak jalan sambil ngomong terus tidak ngerti juga. Pikir Aki akan diantar ke hotel dengan dia. Gitu atau tak. Ternyata tidak, dia hanya mengantar dari ruang bandara ke taksi. Sudah di taksi mah Aki dilepas dengan supirnya hidung deh juga orang Afrika. Wah gak apa-apa, tapi si supir itu nawarin bahwa ada fasilitas kita makan dulu sebelum sampai ke hotel. Makanlah. Apa yang dimakan? Makanan banyak, hamburger segala macam. Aki kan gak senang roti-roti kayak gitu. Aki ngambilnya apa? Ngambillah telur dengan kentang. Eta we nyokot we roti nu rada amis hiji tapi tidak manis. Akhirnya tawar juga. Selesai makan, alhamdulillah kita berangkat kurang lebih 40 menit sampai di hotel. Tempat Aki nginep dan tempat Aki belajar. Alhamdulillah itu di Baltimore. Hotelnya mewah. Masuk ke ruangan itu, ruangannya luas. Begitu dan lain sebagainya. Aki nginep sebulan di sana. Gratis ya. Itulah rezeki anak soleh. lain soleh. Dages ke Amerika mah geus aki soleh. Nanti kita lanjutkan perjalanannya Pak Kadir. Mudah-mudahan ini ya atas perintah beliau saya melaksanakan dongeng ini. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.